Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan bercerita tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan bahan ajar untuk hidup kita. Hari ini ketika saya membuka sosial media di kontak-kontak saya, itu saya menemukan banyaknya teman-teman yang membuat story atau status tentang eh, melakukan perbuatan baik. Nah, entah itu dengan membaca wiritan atau membaca amalan, atau dengan mencontohkan perbuatan yang baik seperti sedekah dan lain-lain. Saya melihat di banyak story atau status teman-teman saya itu mereka mengadakan acara adat yang mungkin di berbagai daerah selalu dilakukan ketika di waktu-waktu tertentu, walaupun tidak semua daerah melakukannya. Sebab tiap-tiap daerah mempunyai tradisinya masing-masing. Mungkin tradisi di daerah teman-teman saya yang upload story mereka itu mengadakan setiap tanggal tertentu, yaitu bagi-bagi makanan, mengadakan acara keagamaan, mengadakan majelis taklim, baca selawat bersama-sama, baca ayat Quran bersama-sama. Dan yang luar biasanya itu adalah saling bahu-membahu atau gotong royong dalam mengadakannya. Saya tidak berbicara mengenai ibadahnya, saya tidak berbicara mengenai amalan dan wiridannya. Saya hanya berbicara mengenai adanya tradisi gotong royong atau bahu-membahu dalam melaksanakan suatu acara. Sebab kita tahu di dunia yang modern saat ini semuanya serba praktis. Dari segi makanan bisa catering, bisa beli, bisa pesan, tempat dekor itu bisa nyewa. Nah, di tengah gempuran itu semua, ternyata di beberapa daerah masih ada tradisi gotong royong dengan masak sama-sama. Ada yang ngumpul beras, ada yang ngumpul uang, ada yang masak-masak, ada yang bikin tenda, pasang tenda dan lain sebagainya. Salut masih ada tradisi bahu-membahu atau gotong royong dalam melaksanakan suatu kegiatan di daerahnya masing-masing. Di tempat kami ini, untung ya, tradisi gotong royong atau bahu-membahu itu masih ada. Walaupun saya lihat di beberapa tempat itu tradisi gotong royong sudah mulai pudar. Memang ya, alasannya itu agar lebih simpel, seperti makanan, catering, bayar berapa belas juta, siap, tenda orang, nyewa, siap pasang, dan tidak merepotkan orang lain. Sebab kan kita tahu ketika acara gotong royong, itu terkadang ada orang yang melakukannya karena tidak enakan, takut dikata-katain, dan lain sebagainya. Ya masing-masing lah, masing-masing. Yang kita bicarakan di sini adalah tradisi gotong royongnya masih ada, luar biasa. Saya lihat dan luar biasanya itu adalah masih banyak orang-orang yang melakukan sedekah.
Sebab kita tahu masih banyak saudara kita yang kelaparan dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepada orang-orang yang masih mau bersedekah, yang mau menyedekahkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Sampai sini bagaimana menurut Anda semua? Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.